Oh ini dia. Iya. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita Hai. Halo Amanda. Halo, apa kabar? Baik. Baik, baik. Oke, makasih banget waktunya sebelumnya udah mau mampir ke CGV nih. Hari ini Iya, kita hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya. boleh dong, boleh. Oke, ngomong-ngomong lagi di mana nih sekarang? Aku lagi di Australia, lagi di kamar. Oh, oke. Oke, Mm-mm. makasih buat waktunya. Sekarang kan kamu pasti udah tahu lah ya, kita lagi ada quarantine nih di seluruh dunia nih. Boleh nggak sih Yap. ceritain sedikit tentang apa aja sih kegiatan yang Manda lakuin untuk ngisi waktu nih di rumah aja gitu. Sebenarnya sih aku udah sempat upload juga sih di YouTube aku tentang rutinitas aku selama di Australia while self Oke. quarantine. Tapi aku bakal ulang lagi aja di sini. Aktivitas aku sih bisa dibilang aku ngejalanin kuliah aku tapi online dari Senin sampai Jumat gitu. Terus paling selain itu aku basically keep myself productive, suka bikin-bikin YouTube video. Sekarang aku lagi rajin juga untuk upload video di YouTube channel aku untuk apa ya, ngisi waktu sih. Oke. Nah, Itu aja sih eh, paling. iya, semua tadi pagi juga aku sempat ngeliat kan YouTube channelnya Manda nih. Kan seru ya sambil belanja, terus ada beberapa yang nggak pakai masker juga di sana memang ketentuannya seperti Iya, itu ya. jadi Oh, kalau oke. misalnya setahu aku sih kemarin yang waktu itu aku upload video itu Mhm. em, memang masker itu nggak diwajibkan sih untuk orang-orang yang berpergian di luar rumah lah gitu untuk supermarket segala macam. Cuman untuk yang sakit sama untuk yang berhadapan langsung dengan yang sakit baru diwajibkan gitu sih. Selama kita jaga Oh, jarak, harus jaga jarak itu yang paling penting. oke ya, benar sih ya. Untuk stay Mm-mm. safe sesama yang lainnya gitu ya. Iya, Iya. social distancing. Oke, untuk YouTube sendiri kan Wanda, aku cek tuh sempat cukup aktif ya untuk Iya. posting beberapa video. Nah, kalau boleh tahu tuh gimana sih prosesnya dari mulai syuting sampai ngedit terus dan kira-kira ngepostnya tuh ditungguin timing yang tepat atau gimana? Boleh diceritain sedikit kali ya ke teman seru CGV. Oke, jadi itu sebenarnya aku dari dulu sih, dari sebelum pindah ke Australia itu emang udah pengen banget bisa konsisten di YouTube aku, karena aku bener-bener sibuk kalau di Jakarta, jadi nggak ada waktu untuk upload yang on time gitu, pasti selalu kayak nggak nentu lah jadwalnya gitu. Tapi semenjak aku pindah ke Australia, aku lebih nyantai, banyak waktu untuk ngedit, karena aku juga ngedit sendiri, ngambil gambar Oh, semua oke. sendiri gitu kan. Jadi Wow. memang butuh waktu yang lumayan apa ya, yang luang lah gitu. Dan kebetulan sekarang lagi banyak waktu luang juga di sini gitu. Jadi lagi sering-seringnya. Bahkan aku pengen upload seminggu tuh kayak 2 video gitu. Hai Wanda, Hai. maaf ya ganti orang. Nggak apa-apa. Kayaknya handphonenya error atau semacamnya Iya, deh. iya. Lanjut Mm-mm. sama aku boleh kan ya? Boleh dong. Boleh ya. Aku Tata by the way, salam kenal. Halo, salam kenal, Tata. Hai. Oke, kita lanjut aja ya. Tadi kan lagi ngebahas Mm-mm. Kartini gitu kan. Mm-mm. Eh, Tadi Manda, kalau aku dengar udah gimana sih menurut Manda Kartini di era saat ini gitu kan. Terus aku sekarang mau nanya nih, kalau misalnya di dunia hiburan, menurut Manda tuh sosok wanita yang paling diidolakan gitu atau yang paling berjasa di dunia hiburan tuh siapa sih gitu? Well, aku sebenarnya mau cerita sedikit sih. Aku tuh Mm-mm. sebenarnya aku sempat ada beberapa project yang Mm-mm. bekerja sama dengan timnya itu sebenarnya perempuan, like 90% itu perempuan Oh semua. ya, oh ya, Ya, dari oke. director, Astrada 2, Astrada 1, semuanya itu perempuan semua gitu. Dan jujur aku ngerasa mereka itu benar-benar independen banget karena banyak dari mereka yang bahkan punya anak di rumah yang harus mereka urusin segala Heeh. macam, tapi mereka rela ngorbanin itu untuk apa ya, dedicated to their work gitu. Dan aku ngerasa pola kerja seperti itu tuh patut dihargai banget sih. Menurut aku sih mereka adalah Kartini di industri perfilman sih. Keren sih, keren. Itu kalau boleh tahu Keren. project apa ya? Kalau boleh Ada dibocorin. pokoknya, belum tayang, belum akan Ada, masih lama. nanti bakalan tayang. Iya, Oke. itu kayak girl Bakalan. power gitu pokoknya. Oke, aku boleh ikutan nggak ya? Iya. Iya. Oke, ditunggu proyekan versi wanita itu, wanita-wanita Iya dong. super.
Iya. Oke, terus aku mau nanya lagi nih, tapi sebelumnya menurut kamu gimana sih peran perempuan di industri hiburan saat ini gitu? Peran perempuan, um, menurut aku sih peran perempuan di industri saat ini sih udah banyak banget yang aku bilang tadi kan. Director udah Mm-mm. banyak yang memang perempuan, produser Ya. juga banyak sekali yang perempuan gitu. Dan menurut Mm-mm. aku mereka nggak kalah saing lah dengan para laki-laki juga gitu. Mereka actually very dedicated, mereka juga very independent, dan mereka juga cerdas semua sih. Jadi menurut aku nggak bisa di-compare sih laki-laki dengan perempuan. Like they're both Mm-mm. actually really good at doing their job. So Oke, keren. Terus aku mau nanya lagi nih, menurut Manda, perempuan zaman sekarang tuh gimana sih gitu kan? Pasti beda banget sama zaman dulu, apalagi zamannya Kartini gitu ya. Kalau menurut Manda sendiri, perempuan di era sekarang itu gimana sih? Udah cukup pinter kah? Atau masih butuh atau kurang apa gitu? Gimana? menurut aku sih perempuan di zaman sekarang ini mereka udah dapat chance yang jauh lebih luas daripada di tahun Kartini gitu ya. Mm-mm. Udah banyak banget perempuan yang bisa mendapatkan pendidikan selayaknya sama dengan laki-laki. Banyak yang Mm-mm. study abroad juga, kayak aku sekarang lagi di Ya. Australia juga untuk Mm-mm. menempuh pendidikan aku gitu kan. Jadi Mm-mm. menurut aku sih udah jauh sekali gitu. Cuman yang sebenarnya aku sayangkan adalah terutama perempuan yang ada di social media ini ya. Iya. Banyak sekali yang justru perempuan sama perempuan itu justru tidak mensupport gitu. Banyak Mm-mm. yang malah sesama perempuan mereka malah um, apa ya, kayak body shaming, terus juga suka Mm-mm, give setuju. share like negative vibe and negative comments gitu. Jadi menurut aku nggak perlu jauh-jauh kita ngelihat, oh menjadi sosok Kartini itu kita harus menempuh pendidikan yang tinggi segala macam. Tapi Mm-mm. sesimpel kita Mm-mm. mensupport sesama wanita tuh udah a form of Mm-mm. that gitu sih. Dikurang-kurangin nyinyirnya, bad Oh, comment, kayak gitu kan. apalagi kita Itu sesama udah wanita cukup loh. harus saling Mm-mm. support dong. Support, bener. Nggak boleh, Kak, pipinya cabi, Kak, Iya. ini, gitu kan. Kak, jerawatannya sekarang kayak kalian Mm-mm. sebagai wanita tahu dong kita ada menstrual period gitu Ya, kan. ya. Padahal mereka cantik apa adanya, ya kan? Setuju nggak? Iya. Bisa ya. Oke, lanjut. Sebelum kita bahas ke tema selanjutnya, aku mau tahu dong, ada pesan khusus nggak sih dari Amanda buat perempuan di Indonesia di Hari Kartini ini? Kalau aku sih pesan dari aku, semoga perempuan Indonesia kita akan selalu apa ya, berani untuk speak up, Ya. karena the way we think, the way we speak itu semua our voices matter gitu. Dan menurut aku juga yang aku bilang tadi, kita sebagai perempuan Indonesia semuanya harus saling support. Yes. Kita harus fight bukan cuma untuk hak kita, tapi juga untuk hak orang-orang di luar sana. And just to be very supportive and inspiratif juga sih. Setuju. Oke. Ya, selamat Hari Kartini semuanya buat perempuan di Indonesia sekali lagi. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Kita mau bahas tentang film terbaru dari Amanda Rawless, yaitu Ranah Tiga Warna. Yap, Ranah Tiga Warna. Kemarin aku udah ngobrol sama Arbani. Iya, udah lumayan lama gitu. Dia bilang film ini sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama film sebelumnya yang Negeri Lima Menara gitu ya? Boleh ceritain dikit nggak sih, Manda? Kalau aku sih jujur karena sosok Raisa di film Ranah Tiga Warna ini diperankan oleh aku, sebenarnya tuh dia nggak ada di film yang sebelumnya. Karakternya tuh nggak ada, jadi memang baru muncul di film yang ini. Jadi aku benar-benar fokusnya emang di cerita Ranah Tiga Warna ini sih. Jadi aku nggak paham banyak tentang cerita yang sebelumnya. Jadi itu sih, cuman yang aku tahu banyak karakter yang dirubah, tapi juga banyak beberapa karakter yang tetap ada dari film-film sebelumnya di film ini sih. Oke, kemarin aku sempat kepo-kepoin di mana sih lokasi syutingnya Ranah Tiga Warna, karena aku lihat di Instagramnya tuh ada yang di negara ini, ada yang di sini. Itu boleh dikasih tahu nggak sih di mana aja gitu? Untuk syutingnya sendiri sih kita ada di luar negeri, ada di Belanda,
Di untuk Belanda. cheating sih. Di Belanda Oke. itu sekitar 2 minggu. Terus di Indonesia juga ada. Tapi aku agak lupa ya specifically. Oh, di Bandung. Kita banyak syuting di Bandung. Di Bandung. Di Padang ada juga nggak sih? Oh iya, Ikut juga di nggak? Padang Di ada. Padang kan? Tapi akunya nggak ada. Oh, berarti sosok Rais ini bukan orang Padang gitu ya? Iya, Enggak, bukan. Dia dari bukan orang Bandung. Padang. Jadi nggak perlu ikutan les kayak Arbani, ikutan les bahasa Padang juga nggak perlu kan ya? Nggak perlu. Tapi aku karena di film ini ceritanya aku pandai menari. Dan narinya itu aku tertarik dengan salah satu tari Padang lah gitu. Dan jadi sempat belajar nari sih. Tari Minang. Tari Minang, tari piring enggak kan? Macam-macam piring itu enggak kan? Enggak. Itu iya, enggak. Itu ada workshopnya juga untuk ikutan belajar nari gitu. Ada workshopnya juga, dan workshopnya itu sekitar 1-2 minggu deh. Pokoknya setiap kali kita reading pasti ada latihan narinya juga. Oke. Kalau misalkan ini tadi ada beberapa negara untuk lokasi syutingnya kan. Yang paling seru itu di mana sih yang paling seru? Kalau aku sih ya duduknya seru sih, yang di Indonesia seru, yang di Belanda juga seru. Tapi aku suka banget sih yang waktu syuting di Bandung, karena kita benar-benar stay di situ sekitar 2 minggu. Dan asik aja sih, karena kan kalau misalnya di Belanda pemainnya dikit, cuman aku, Ardani, belum nggak banyak deh gitu, cuma 4 pemain. Sedangkan kalau yang di Bandung tuh kayak rame-rame, jadi enak kalau misalnya setelah lebih syuting seru kita gitu ya. suka ngumpul bareng-bareng kayak gitu-gitu. Ada cerita apa ya? Ada hal yang memorable nggak saat pas syutingnya gitu sampai sekarang masih diingat gitu dan lucu atau apa gitu? Apa ya? Aduh, udah agak lama. Jadi aku nggak Lama banget ya. Emang syutingnya tahun berapa sih? Kalau tahun boleh tahu? kemarin bulan Oktober deh kalau nggak salah ya. Apa September? Aku agak lupa. Baiklah. Jadi apa ya, lupa. Aku sih suka. Kita ada salah satu nggak sih, ada beberapa scene actually syutingnya di kayak gurun pasir gitu. Dan itu lumayan challenging karena lumayan panas, secara udaranya gitu panas banget, terus juga debu and everything. Tapi seru aja sih, itu new experience untuk syuting di daerah situ. Cool. Kalau tayangnya kita belum tahu ya karena masih dalam kondisi pandemi gini gitu ya. Cuma setelah pandemi selesai pasti segera tayang dong filmnya karena banyak yang komen juga udah nungguin filmnya, udah ada yang ngikutin dari film sebelumnya dan pengen tahu yang ini tuh kayak gimana. Yang ditunggu ya filmnya. Oke. Abis ini ada pertanyaan dari followers CCGV yang udah kita tampung sebelumnya. Aku ambil 3 dulu dan aku bacain satu-satu ya. Boleh. Oke. Yang pertama dari @beragam film, kata dia nanya, film dan filmmaker favorit Amanda itu siapa sih? Film dan filmmaker? Ya. Film favorit Indonesia? Apa aja boleh. Aduh, apa aja? Film Indonesia deh. Film Indonesia banyak banget. Satu yang lagi keingetan di otak. Atau yang baru abis nonton. Baru abis nonton adalah, ada banyak sih. Aku suka banget sama film Dua Garis Biru. Oke. Aku juga suka sama film Pengabdi Setan. Ya. Sama film lama yang baru aku tonton belum lama itu Sang Penari. Suka banget. Oh, itu udah lama banget. Iya, udah lama banget. Rizia Nasution. Oke. Terus kalau filmmaker favorit Amanda siapa sih? Boleh dari dalam negeri, boleh dari luar negeri. Filmmaker? Ya. Dalam negeri deh. Boleh. Mungkin filmmaker ada banyak sih. Mungkin yang pernah aku kerja sama juga sih. Ya, ada betul. mungkin Mbak Mira Lesmana, terus juga Teh Nia Dinata. Banyak banget sih. Cewek semua tuh ya, keren-keren. Cewek semua tuh. Iya. Ada kepengenan gak sih buat jadi filmmaker gitu? Karena kan Amanda udah main banyak film gitu kan.
Mungkin sambil syuting sempat belajar gimana cara bikin film atau apa. Ada pengenan nggak sih? Pastinya sih pengen ya, cuman kayaknya aku belum sampai sejauh itu. Kayaknya masih Karena fokus tetap masih YouTube ya, um, YouTube dulu gitu. acting. YouTube Oh, sama acting. acting dulu deh. Oke. Actingnya dulu Heeh. deh, aku benar-benar mendalami dulu. Baru setelah itu aku Mm-mm. Baru beralih pindah. producing. Heeh. Oke, siap. Terus selanjutnya ada yang nanya nih dari @hanumdia, katanya gimana rasanya main bareng Arbani dan Teuku Rasya di film Ranah Tiga Warna? Pastinya seru banget sih, karena mereka juga orangnya asik-asik semua. Terus Arbani juga gampang banget untuk diajak kerjasama, kooperatif banget. Terus juga Rasya, karena aku memang udah kenal juga sih sama Rasya sebelum syuting ini, jadi juga Oke. lebih enak. Siap. Oke, mungkin yang di komen atau yang lagi nonton live-nya ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain sekarang. Oke. Ada yang nanya, Kak Amanda kapan bikin YouTube sama Anissa Rawles, adiknya ya? Kakakku, Kakak, sorry. Oke, kakaknya. kakakku, cuman aku tuh sebenarnya aku tahu udah banyak yang request, cuman karena kakakku masih sibuk kerja dan emang tinggalnya kan nggak bareng di tempat aku sekarang ini gitu, jadi Tapi di agak susah Australia untuk juga? di Australia juga gitu, Oke. cuman dia agak jauh daerahnya gitu, jadi kita coba ya, aku coba bujuk dia dulu, soalnya dia agak kurang nyaman kalau depan kamera. Oh gitu. Ngomong-ngomong Australia, kangen gak sih sama Indonesia? Udah berapa lama sih di Australia? Kalau boleh tahu. Aku udah sebulan lebih, udah 5 Sebulan. minggu di sini, dan Homesick gak gak? Homesick kerasa. gak? Sedikit homesick, tapi karena keluarga aku banyak yang di sini juga, jadi kayak it still feels like home di sini. Cuman pastinya kangen banget sama semua yang ada di Indonesia sih, semuanya sih. Nggak tahu suasananya ya. Bakso, gado-gado gitu enggak ya? Apalagi udah mau bulan puasa gini tuh rasanya kayak, aduh, takut puasa nggak ada gorengan-gorengan, takut Iya bener, buat gitu. buka ngabuburit sedih deh. udah mulai rame. Tapi Iya. tapi kalau saat pandemi ini di Australia tuh gimana sih? Kalau boleh nyelipin pertanyaan. Sebenarnya sih menurut aku malah di sini tuh kayaknya aku nggak tahu ya kalau di Jakarta gimana, tapi di sini orang-orang masih banyak yang ada di mall, karena mall tuh masih buka, toko-toko tutup, cuman beberapa yang essential masih buka, kayak salon tuh masih buka di sini. Oh iya. Salon, terus juga toko elektronik, toko sport masih buka. Tapi di Indonesia gimana? Di Indonesia masih buka atau tutup? Di Indonesia tutup semua. Bahkan transportasi juga lumayan jarang, kayak ojek online atau taksi online itu juga udah terbatas banget. Terus ke restoran juga kita udah nggak bisa makan di tempatnya, jadi cuman take away gitu, delivery gitu. So sad. Sedih banget di sini juga sama. Tapi di sana masih boleh nggak kalau misalnya kita mau kayak olahraga keluar rumah, olahraga atau apa gitu? Kalau olahraga dianjurin sih di dalam rumah gitu kan. Kecuali mungkin di deket rumah atau apa ya, intinya sih kita harus jaga jarak, jauhin keramaian gitu, kayak gitu sih. Cuman ya disaranin stay at home. Iya gitu. Bener. Ada yang nanya lagi, kapan pulang ke Indonesia? Jadi rencana tuh kalau misalnya semua keadaan ini membaik ya, aku tuh balik Agustus awal untuk syuting film langsung. Syuting film terbaru aku yang udah ditunggu-tunggu juga sih sama kalian semua, pasti filmnya kalian pada tahu pasti. Aku mau kepo nih, pertanyaan pribadi sih sebenarnya. Aku kan suka banget sama Serena ya. Aduh, nonton dong Kak. Nonton, udah abis ya, ternyata itu ada lanjutannya nggak sih? Gitu kayak, kapan lanjutannya? Rencana tuh aku balik buat itu. Yes, berarti aku bisa nonton lagi. Tungguin aja. Iya, siap. Pasti. Oke. Kita lanjut aja ya. Aku punya sedikit game sih sebenarnya. Jadi aku bakalan ngasih waktu 3 detik buat Amanda jawab. Jadi aku akan ngasih satu sosok public figure wanita. Nanti Amanda
sebutkan satu aja deskripsi untuk wanita itu. Misalkan Amanda Rawless, cantik gitu. Tapi aku kasih waktu 3 detik aja untuk satu namanya. Gimana? Oke? Oh, kakak nyebutin namanya? Iya. Nanti Amanda kasih satu kata deskripsi untuk wanita yang aku sebut itu. Oke. Gimana? Aduh. Oke, siap? 3 detik. Siap ya? 3 detik, 1, 2, 3 gitu aja ya. Aduh, ya ampun. Oke, siap? Oke. Oke, yang pertama, Dian Sastrowardoyo. Inspiratif. Oke. Yang kedua, Sri Mulyani. 1, 2, 3. Aduh. Aduk. Apa? Nggak, aku kayak belum siap gitu, kayak aku nggak bisa deh pressure sama waktu. Oke. 1, 2, 3. Inspiration aja tetep deh, inspiratifnya tetep deh. Oke. Oke, yang ketiga, siap? Najwa Shihab. Oh, I love her. Smart. Smart. Oke. Yang keempat, Mary Riana. 1, 2, 3. Aduh kak. Bentar. Independent. Independent. Oke. Yang kelima, Agnes Monica. 1, 2, 3. Stunning. Apa? Tanning. Stunning. Oh, stunning. Oke. Terakhir. Oke, siap ya? Ya. Terakhir. R.A. Kartini. What's big? I would say she's inspiratif tadi udah juga ya. Udah. Boleh lagi nggak kak? Oke, aku kasih waktu berpanjang. 1, 2, 3. Pokoknya inspiratif, terus juga independen, terus juga berani, terus banyak sih. Oke, sip. Oke, terakhir, boleh nggak Amanda kasih tips buat teman suruh CGV gimana caranya supaya nggak bosen di rumah aja, biar tetap seru, tapi tetap juga sehat. Oke, monggo. Oke. Actually, aku tuh baru aja mau upload loh video di YouTube channel aku tentang itu. Oh Minggu ya, oke. Jadi, Boleh kasih tau kalian nggak jangan sih pasti- nama channelnya apa sih? YouTube channel aku itu Amanda Rose. Ketika Amanda Rose pasti udah keluar kok. Sebenarnya Amanda Rose 12, tapi Amanda Rose aja juga bisa. Di search Amanda Rawls itu udah keluar ya? Iya, dan kalau Siap. untuk tips biar nggak gabut ya di rumah aja itu ngapain gitu. Banyak sih jujur. Kalau aku sendiri sih suka beberes rumah ya. Nggak tahu kenapa kalau misalnya beberes tuh kayak time killer banget. Terus kayak Setelahnya kayak- jadi, kenapa? ya abis beberes jadinya kan jadi kayak suasana baru gitu ya nggak sih? Iya, dan asik aja sih feelingnya gitu. Terus juga suka nonton film, online Iya. streaming, terus juga ngerjain tugas, Oke. kerjaan semua. Pokoknya sih menurut aku buat kalian biar nggak gabut, apa ya? Olahraga juga itu ngebantu Olahraga. banget sih. Ngebantu boost mood kita untuk nggak bete karena kegabutan. Oke, siap. Thank you Amanda Rawls udah sharing sama CGV. Maaf atas kesalahan teknis yang terjadi tadi di awal. Semoga nggak kapok ya buat ngobrol sama CGV lagi. Iya dong, nggak kapok. Ya. Oke, Kak. Sukses Thank you. terus Amanda kuliah dan Makasih. film-filmnya. Terima kasih. See you. Thank you. Bye-bye.